Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Rehat edisi Selasa 8 April 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Sertai kami Tuhan dalam membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 di bawah judul perikop Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada tanggal 1 di bulan pertama engkau harus mendirikan kemah suci, kemah pertemuan itu. Tabut hukum harus kau tempatkan di dalamnya dan memasang tabir penyekat di depan tabut itu. Engkau harus membawa meja ke dalam kemah suci dan menyusun perlengkapannya di atas meja itu. Engkau harus membawa juga kandil dan memasang lampu-lampunya. Mezbah emas untuk dupa harus kau taruh di depan tabut hukum dan tirai harus kau pasang pada pintu kemah suci. Engkau harus menaruh mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan itu. Engkau harus menaruh bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu dan menuang air ke dalamnya. Engkau harus membuat pelataran di sekeliling kemah pertemuan dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Kemudian engkau harus mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya serta segala perlengkapannya sehingga kemah itu menjadi kudus. Engkau harus mengurapi mezbah kurban bakaran serta perlengkapannya dan menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu menjadi maha kudus. Bejana pembasuhan itu dengan alasnya harus kau urapi. Demikianlah engkau menguduskannya. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Engkau harus mengenakan pakaian kudus pada Harun, mengurapi dan menguduskannya, supaya ia menjadi imam bagiku. Anak-anaknya harus kau suruh mendekat dan jubah dalam kau kenakan pada mereka. Engkau harus mengurapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka menjadi imam bagiku. Dengan pengurapan itu, mereka akan menjadi imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Musa melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mensyukuri anugerahnya dengan kesucian. Ungkure sumanga mamasena ulen dui kamaseroan. Begitu pentingnya kemah suci sehingga pembuatannya dikisahkan panjang lebar, bahkan sampai 15 pasal dari kitab Keluaran, pasal 25 sampai dengan pasal ke-40. Petunjuk, ketentuan, pembuatan, serta penataannya sedemikian rinci dan ketat. Ukuran benda, letak, dan waktu, dan cara pelaksanaannya juga disebutkan secara jelas. Semua itu merupakan cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian kemah mesti dijaga sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk pengungkapan keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kemah suci atau tabernakel diyakini sebagai
tempat berdiamnya Allah bersama umat-Nya. Menarik untuk memperhatikan bagaimana semua hal harus dilakukan oleh Musa sendiri. Untuk semua hal, Musa dimunculkan dalam bentuk kata ganti orang kedua tunggal, kau. Mengapa? Musa sendirilah yang menerima perintah langsung. Hanya dia yang diberikan kuasa dan tanggung jawab. Tidak boleh didelegasikan kepada yang lain. Musa sendirilah wakil Allah yang mengetahui persis. Pendelegasian masih dianggap potensial menimbulkan penyimpangan dari yang ditentukan Allah. Hal ini pun merupakan satu cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian itu tercermin dan terjaga dalam keteraturan yang ketat dan tidak boleh salah. Kesediaan melakukan semuanya persis seperti yang diperintahkan Tuhan di ayat 16 menunjukkan bagaimana sosok Musa menghidupi dan menanggapi anugerah Allah melalui ketaatan. Kalau peristiwa keluaran dari Mesir merupakan wujud anugerah Allah, demikian halnya dengan kesediaan Allah berkemah di tengah perjalanan pemukiman umat-Nya. Adalah bentuk lain anugerah Allah. Ia memberi dirinya dialami dalam perjalanan dan keseharian hidup umat-Nya. Kelahiran Kristus menyatakan secara sempurna anugerah Allah yang berkenan diam di antara kita. Sukacita dan komitmen untuk hidup suci kiranya semakin bertambah sehingga semakin nyata bahwa kita sungguh menerima dan merasakan kehadirannya dalam seluruh hidup kita. Jika Musa menjaga ketat dan melaksanakan persis yang Tuhan perintahkan, kita juga perlu dengan sukacita berjuang untuk kesucian hidup bersama Dia, Sang Tabernakel yang hidup itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, agar setiap firman yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi panutan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Sertai keluarga kami dan segala aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami, dan setiap apa yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian rehat kita pada pagi hari ini. Salam sukses untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya.